Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Kemenangan Dalam Hidup, Bab 1911-1915. Pertama, saya akan mengeluarkan hadiah ke Harbor City atas nama saya sendiri. Jika ada yang bisa menemukan Wendy, atau memberikan petunjuk untuk membantu kami menemukan Wendy, saya pribadi akan menawarkan 100 juta somer dolar sebagai hadiah uang tunai. Kedua, mengeluarkan nota diplomatik kepada pemerintah kota pelabuhan atas nama perusahaan JW. Minta mereka menggunakan segala cara untuk membantu menemukan Wendy. Hadiah yang disebutkan tadi sama-sama berlaku untuk pemerintah kota pelabuhan. Penghargaan ini untuk semua individu dan organisasi. Selain itu, aku akan bergegas ke Harbor City besok pagi. Bantu saya menyampaikan pesan ini, JW Company, dan saya akan melakukan apapun untuk menemukan Wendy. Di ujung telepon, Anna menjawab dengan lembut. Kemudian, mereka berdua menutup telepon. Ini bukan waktunya untuk membicarakan hal lain. Hal terpenting saat ini adalah menemukan Wendy. Setelah dia melihat Jasper menutup telepon, McNeil segera berkata, "Miss Wendy, Presiden JW Company, hilang di Harbor City." Meskipun McNeil tidak tahu apa yang didengar Jasper di telepon, dia dapat dengan mudah menyimpulkan berita dari jawaban Jasper. Jasper mengangguk, tetapi di balik ekspresinya yang tampak tenang, ada badai besar yang bahkan pada saat ini, jari-jarinya masih sedikit gemetar. Itu karena kemarahan, tetapi juga karena ketakutan. Dia tidak bisa membiarkan apapun terjadi pada Wendy. 1 jam yang lalu, Wendy keluar dari hotel hanya dengan sopirnya, tapi setelah itu, mobilnya ditemukan terparkir di pinggir jalan. Sopir menderita beberapa luka tembak dan dia sedang dirawat sekarang. Namun, Wendy menghilang. Setelah mendengar apa yang dikatakan Jasper, wajah McNeil menjadi sangat gelap. Meskipun dia belum pernah bertemu Wendy sebelumnya, karena para petinggi memilih Jasper sebagai tokoh kunci, dia pasti telah melakukan banyak penyelidikan komprehensif tentang Jasper dan McNeil secara alami tahu hubungan antara dia dan Wendy. Dari cara McNeil melihat ini, Wendy bisa menggantikan Jasper untuk mengelola JW Company saat Jasper pergi, jadi sepertinya dia sangat berarti bagi JW Company dan Jasper. Namun, pada titik penting ini, seseorang telah menculik Wendy. Tidak diragukan lagi mereka telah melewati batas. Namun, McNeil lebih khawatir Jasper akan terpengaruh oleh insiden ini, yang akan sangat mempengaruhi rencana masa depan mereka. Orang harus tahu bahwa besok adalah hari Minggu, dan lusa adalah hari Senin, pada saat itulah perdagangan akan dimulai. Apakah itu Amerika Serikat atau pasar keuangan domestik, inti dari strategi mereka adalah Jasper. Jika Jasper terpengaruh oleh insiden ini, cakupan dampaknya akan sangat besar. Inilah yang benar-benar tidak ingin dilihat oleh Swallow Capital. Jasper, kita tidak boleh mengacau saat ini. Jangan khawatir. Jika Miss Wendy sedang diculik saat ini, maka orang yang menculiknya pasti mengejar Anda. Dalam hal ini, keselamatannya dapat dijamin untuk saat ini. Selama tidak ada yang salah untuk sementara waktu, maka pemerintah pasti akan mencoba yang terbaik untuk membantu. Saat dia mengatakan ini, Tuan McNeil berhenti sejenak dan menambahkan, tidak masalah apakah itu pemerintah kota pelabuhan atau ibu kota Swallow. Pernyataan ini bisa dianggap sebagai janji. Janji tingkat tinggi, yang biasanya sangat mustahil dilakukan oleh personel berpangkat tinggi seperti McNeil. Terima kasih, Tuan McNeil. Jasper tahu apa yang dikhawatirkan McNeil. Dia berkata dengan nada tenang, kali ini, tidak peduli siapa pelakunya, aku akan membuat mereka menyesal seumur hidup. Karena kita tidak dapat menemukannya sekarang, maka hal terpenting saat ini adalah mendapatkan beberapa petunjuk tentang keberadaannya. Seberapa besar Harbor City? Dengan hadiah 100 juta, para penculik akan segera melihat kekuatan rakyat. Jasper tidak khawatir dia tidak akan menemukan Wendy. Seperti yang dia katakan, Harbor City kecil, tetapi 7,5 juta orang memadati tempat sekecil itu. Oleh karena itu, di Harbor City, selama ada cukup uang dan tenaga kerja yang cukup, tidak mungkin baginya untuk tidak menemukan petunjuk apapun kecuali Wendy menghilang dari dunia ini. Dengan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki Jasper saat ini, dia dapat menemukan para penculik pemberani itu dalam waktu singkat selama ada petunjuk sekecil apapun. Yang dia khawatirkan sekarang adalah bahwa Wendy mungkin menghadapi beberapa kejadian tak terduga. Analisis McNeil sangat masuk akal, dan Jasper menduga bahwa para penculik ini pasti menculik Wendy karena dia dan tidak akan melakukan apapun pada Wendy. Bagaimanapun, dia masih harus tetap berada di tangan mereka untuk bertindak sebagai alat tawar-menawar untuk mengancamnya. Namun, lebih baik aman daripada menyesal. Harbor City terkenal kacau 10 tahun yang lalu. Ada seorang pencuri abad ini yang menutupi dirinya dengan bom dan menyombongkan diri untuk menculik putra Half the Harbor Langdon. Kemudian, dia pergi ke Half the Harbor Langdon untuk meminta uang saku.
Sulit untuk mengatakan apakah orang lain yang sama sakit mentalnya bekerja di sini. Jika itu masalahnya, itu tidak akan membantu bahkan jika Jasper memotong orang itu menjadi beberapa bagian setelahnya jika sesuatu benar-benar terjadi pada Wendy. McNeil menatap Jasper dengan serius untuk beberapa saat dan sepertinya yakin bahwa Jasper tidak terpengaruh oleh pukulan yang tiba-tiba itu. Karena itu, McNeil juga sedikit lega. Saya akan memberitahu Swallow Capital tentang masalah ini sesegera mungkin. Jika perlu, kami dapat mengerahkan kekuatan khusus Harbor City secara langsung. McNeil berkata dengan gigi terkatup. Saat ini, kepentingan Jasper sudah terbukti dengan sendirinya. Baik Swallow Capital tidak ingin melihat kecelakaan di sekitar Jasper. Jadi, jika situasinya mendesak, dia akan membujuk Swallow Capital untuk langsung menggunakan angkatan bersenjata. Tidak, tanpa diduga, Jasper menolak. Saat McNeil menatapnya dengan mata tercengang, Jasper berkata, situasi domestik kita telah menarik perhatian sebagian besar negara di dunia, terutama Amerika Serikat. Alasan mengapa pemerintah Amerika Serikat tidak melibatkan diri dan hanya menggunakan modal Wall Street untuk menimbulkan masalah adalah karena mereka belum mampu membawa semuanya ke tingkat nasional. Dan Harbor City adalah tempat yang sangat istimewa. Warga Harbor City mengatur Harbor City, yang merupakan aturan yang ditetapkan oleh orang-orang hebat. Harbor City bukanlah kota di daratan. Begitu Swallow Capital menggunakan kekuatannya di Harbor City, itu akan langsung membangkitkan opini publik internasional dan kegemparan. Yang terpenting, ini sama saja dengan memberi pemerintah Amerika Serikat alasan yang bagus. Ketika Jasper mengatakan ini, dia melanjutkan dengan gigi terkatup, saya akan mengendalikan masalah ini dan menyelesaikannya melalui cara sipil. Saya meminta bantuan dari pemerintah Harbor City karena dia hilang di Harbor City. Itu normal jika pemerintah Harbor City menggunakan polisi atau departemen yang dikuasai massa untuk menyelidiki, jadi tidak ada yang bisa mengatakan apa-apa tentang itu. Namun, itu akan berbeda jika Swallow Capital campur tangan, jadi biarkan aku menyelesaikannya sendiri. Jika saya tidak dapat melindungi wanita saya setelah memimpin JW ke titik ini dan masih membutuhkan bantuan dari Swallow Capital, saya mungkin akan berhenti. Setelah kata-kata Jasper, McNeil menatap Jasper dalam-dalam. Untuk waktu yang lama, dia tidak mengatakan apa-apa. Sebaliknya, dia menepuk bahu Jasper dengan keras. Dia telah menjalani karir resmi sepanjang hidupnya. Sekarang, 99,99% orang biasa dari Summerland hanya bisa memandangnya tetapi tidak pernah mendapatkan statusnya sepanjang hidup mereka. Namun, dia dididik oleh Jasper tentang hal semacam ini. Ini membuat McNeil sedikit emosional, tetapi pada saat yang sama, dia merasa lebih bersyukur. Perhatikan baik-baik dan jangan mengambil inisiatif untuk campur tangan. Namun, berlebihan tidak akan pernah ditoleransi. Ini adalah hal terakhir yang dikatakan McNeil kepada Jasper sebelum naik ke pesawat. Setelah mengusir McNeil, Jasper menarik napas tajam dan menelepon. Julian, pergilah ke Waterhouse City dengan seniormu dalam waktu sesingkat mungkin. Kami akan segera berangkat ke Harbor City. Panggilan ini ditujukan kepada Julian yang diberi cuti panjang karena pernikahannya. Ya, Julian menikah beberapa waktu lalu. Namun, pada saat itu, Jasper memiliki banyak hal di piringnya dan dia tidak dapat hadir secara langsung, tetapi meskipun demikian, dia mempersiapkan segala sesuatu yang dia harus untuk Julian. Sementara itu, selain kakak perempuannya, Julian juga memiliki seorang senior, yang juga diberikan waktu libur oleh Jasper. Sekarang, Jasper harus menyela cuti pernikahan Julian. Julian tidak ragu-ragu atau membuang waktu menanyakan apa yang terjadi di ujung telepon. Sebagai gantinya, dia segera menjawab, "Oke, saya akan berada di sana dalam 2 jam." Setelah menutup telepon, Jasper menatap langit malam yang gelap di atas bandara, matanya dingin dan membunuh. Dengan meningkatnya kekayaan dan statusnya, Jasper jarang marah, dan semakin sedikit hal yang layak untuk emosinya. Namun, kali ini, orang-orang ini berani menyentuh Wendy, yang setara dengan memprovokasi Jasper. Jika orang-orang ini tidak diberi pukulan yang menyakitkan dan dibuat berdarah, maka hal seperti ini mungkin akan terjadi lagi di masa depan. Ini adalah sesuatu yang tidak akan pernah diterima Jasper. Kota pelabuhan. Meskipun malam semakin gelap, sebuah berita menyebabkan sensasi di seluruh Harbor City. Dalam 2 hari terakhir, Jasper, bos CW, sebuah perusahaan daratan berpengaruh di Harbor City, merilis hadiah bagi semua masyarakat untuk menemukan sekelompok penculik. Mereka yang menemukan penculik ini atau bahkan memberikan petunjuk berharga bisa mendapatkan 100 juta sebagai hadiah. Ini menyebabkan kegemparan di antara orang-orang di Harbor City. Itu 100 juta. Apalagi dengan gelar Jasper sebagai orang terkaya di generasi muda di daratan dan juga kabar baik tentang JW Company yang dihebohkan media berita beberapa hari terakhir ini, tidak ada yang meragukan bahwa ini palsu. Namun, ada masalah di sini. Begitulah, sejauh ini, tidak ada yang tahu seperti apa rupa kelompok penculik itu.
Mereka hanya tahu bahwa itu adalah sekelompok penculik yang tidak diketahui jumlah dan penampilannya yang telah menculik Wendy, Presiden JW. Jadi, pengemudi yang masih berada di rumah sakit sangat penting karena dia mungkin telah melihat para penculik. Anna dan Zachary datang ke tempat kejadian secara langsung. Tidak hanya itu, Boyle yang menerima berita itu juga mengirim seseorang dalam bentuk Z. Bagaimana situasinya? Z bertanya pada Anna segera setelah tiba. Z sedang dalam suasana hati yang buruk. Awalnya, kerja sama dengan Wendy akan membuat perusahaan 9 naga di bawah manajemennya berkembang pesat, tetapi saat ini, sesuatu yang begitu serius telah terjadi. Pada saat ini, Z ingin menangkap kelompok penculik itu dan menguliti mereka hidup-hidup. Anna menggelengkan kepalanya dan berkata, dia masih menjalani operasi. Dokter baru saja keluar dan mengatakan bahwa mereka berhasil menyelamatkan hidupnya, tetapi sulit untuk mengatakan apakah mereka dapat membuatnya tetap sadar. Z mengertakkan gigi dan berkata, sekarang kami telah mengeluarkan hadiah dan stasiun TV dan siaran juga siap. Namun, mereka tidak memiliki wajah penculik. Itu semua tergantung pada pengemudi sekarang. Pada saat ini, lampu di ruang operasi tiba-tiba padam. Operasi telah berakhir. Ketika mereka mengetahui bahwa operasi telah selesai, baik Anna maupun Z berjalan ke pintu dan menunggu. Tidak lama kemudian, ahli bedah keluar dari ruang operasi. Pada saat ini, meskipun dia baru saja menyelesaikan operasi besar yang berlangsung beberapa jam, dia tidak berani mengabaikan keduanya meskipun dia kelelahan. Selain ahli bedah, kedatangan Anna dan Z mengejutkan direktur rumah sakit dan 2 wakil direktur untuk datang dan menemani mereka secara pribadi. Meskipun dia adalah ahli bedah nomor 1 dalam merawat luka tembak di jantung, dia tidak berani mengudara saat ini. Dokter, Molly, bagaimana pasiennya sekarang? Apakah dia akan sadar kembali? Anna langsung bertanya kepada ahli bedah. Dokter bedah melepas topengnya dan segera menjawab, operasi ini dianggap sukses. Tubuh pasien tidak lemah, yang menyelamatkan kami banyak waktu dalam penyelamatan. Dia seharusnya bisa segera sadar kembali jika prediksi saya tidak salah, tetapi pasien masih dalam pengaruh anestesi sekarang. Dia akan memakan waktu sekitar 10-20 menit untuk bangun dan dikirim keluar. Jika Anda memiliki pertanyaan saat itu, Anda dapat langsung bertanya kepadanya. Anna dan Z saling memandang dan menghela nafas lega pada saat yang sama. Ini adalah berita terbaik yang mereka dengar dalam beberapa jam. Terima kasih atas kerja keras Anda, Dokter Molesley. Akan ada hadiah murah hati untuk Anda dan tim Anda nanti. Tolong jangan menolak, kata Z. Bagaimanapun juga, Harbor City berbeda dari daratan. Di sini, modal bergerak lebih jelas dan terbuka. Ditambah lagi, rumah sakit yang benar-benar bagus di sini adalah rumah sakit swasta. Karena mereka adalah rumah sakit swasta, baik rumah sakit maupun dokter ada di sini untuk uang. Oleh karena itu, tidak ilegal menerima uang sebagai hadiah dari pasien yang benar-benar kaya di Harbor City. Sebaliknya, semua orang terbiasa dengan itu. Dr. Molesley memiliki senyum cerah di wajahnya. Dibandingkan dengan hadiah ini, yang tentu saja bukan jumlah yang kecil, dia lebih menghargai diperhatikan oleh keluarga besar seperti Laus dan Ball. Selain segalanya, jika dia cukup beruntung untuk menjadi dokter pribadi dari keluarga kaya ini, dia akan dapat menjalani kehidupan yang bebas dari rasa khawatir. Ketika dia melihat direktur dan wakil direktur rumah sakit tidak jauh dari situ, Dr. Molesley meninggalkan dirinya dengan bijaksana dan memberitahu mereka bahwa dia akan membawa pasien keluar segera setelah dia bangun. Nona Lau, Tuan Walters, Kepala Departemen Kepolisian Kota Pelabuhan dan Wakil Kepala Biro-Biro Keamanan ada di sini. Wendy diculik di Harbor City, sehingga berita ini mengejutkan tidak hanya keluarga kaya seperti Laus, pemerintah Harbor City juga langsung merespons. Dengan apa yang dikatakan Jasper di daratan, dia langsung memanggil Kepala Departemen Kepolisian dan penanggung jawab kedua Biro Keamanan. Sebagai profesional, mereka memahami lebih baik daripada siapapun betapa pentingnya satu-satunya pengemudi yang mungkin telah melihat wajah para penculik saat ini. Belum lagi, Anna dan Z mengawasi di sini. Jadi, tidak peduli apa mereka harus datang ke sini secara pribadi. Setelah direktur rumah sakit selesai berbicara, Anna dan Z melihat sekelompok orang berjalan mendekat. 2 orang yang berjalan di tengah adalah 2 wajah yang sangat mereka kenal. Karena alasan historis, Departemen Kepolisian adalah yang disebut bos di Harbor City, meskipun, di permukaan, ada 2 departemen tingkat yang lebih tinggi, Biro Keamanan dan Pemerintah Kota Pelabuhan di atas mereka. Namun, polisi di Harbor City memegang kekuasaan lebih besar daripada polisi di daratan, dan ini berkat Kepala Departemen Kepolisian. Jika dia tidak mencoba sisi baik dan buruk dari hukum, dia tidak akan bisa mencapai posisi ini. Hanya saja Chief Barrow merasa bermasalah saat ini. Dia baru saja mengambil alih posisi dari kepala sebelumnya, dan dia menghadapi kasus besar ini bahkan sebelum memiliki kesempatan untuk menikmati beberapa hari kehidupan yang baik.
Sebagai kepala Departemen Kepolisian yang baru, dia memiliki hubungan yang sangat dekat dengan daratan. Lagi pula, dia tidak akan bisa memegang posisi ini jika dia memiliki hubungan yang buruk dengan daratan. Harus diketahui bahwa sejak serah terima, Kepala Departemen Kepolisian Kota Pelabuhan ditunjuk langsung oleh Swallow Capital. Dalam hal ini, kekhususan posisi ini jauh lebih istimewa dan penting daripada otoritas lain di pemerintahan Kota Pelabuhan. Justru karena inilah Chief Barrow mengetahui dari berbagai sumber bahwa insiden penculikan itu telah menarik perhatian para petinggi Swallow Capital. Jika kasusnya tidak ditangani dengan baik, dia tidak tahu apakah dia bisa pensiun dengan aman, apalagi masuk Biro Keamanan setelah masa jabatannya 3 tahun habis. Nona Hukum, Tuan Walters. Setelah Chief Barrow tiba, dia tidak repot-repot berbasa-basi. Dia bertanya langsung, bagaimana keadaan pasiennya. Z menjawab, dia baru saja menyelesaikan operasi. Dokter mengatakan dia akan membutuhkan lebih dari 10 menit untuk bangun. Bagus. Chief Barrow menghela napas lega dan melanjutkan, baguslah selama dia bisa bangun. Terus terang, alasan mengapa kelompok petinggi ini menjaga ruang operasi bukanlah karena kehidupan pengemudi itu penting, tetapi sebaliknya, informasi yang mungkin dia berikan adalah. Singkatnya, selama pengemudi bisa bangun selama beberapa menit dan memberitahu mereka bagaimana penampilan para penculik, tidak ada yang akan peduli bahkan jika dia terluka parah dan meninggal segera setelahnya. Dunia memang seperti ini. Orang-orang biasa di Harbor City begitu rendah hati dan rendah dalam masyarakat di mana kapitalisme merajalela. Chief Barrow, Anda tahu situasi saat ini. Dampak sosial dari penculikan Ms. Wendy sangat besar. Ini tidak hanya akan secara langsung mempengaruhi kesan pedagang lain dari negara lain terhadap Harbor City, tetapi bahkan dapat mempengaruhi hubungan antara komunitas bisnis lokal di Harbor City dan daratan. Anna berkata dengan sungguh-sungguh, itu sebabnya saya meminta polisi untuk menyelesaikan kasus ini dalam waktu sesingkat mungkin. Wajah Chief Barrow berkedut saat mendengar kata-kata itu. Jika generasi kedua dari keluarga kaya lainnya berbicara seperti ini, dengan statusnya, dia hanya bisa membuat mereka tuli, tetapi dia tidak bisa melakukan hal yang sama dengan Anna. Nona Lau, Anda dapat yakin bahwa polisi tidak akan mengabaikan kasus yang menghebohkan seperti itu. Kali ini, polisi mengirim wakil direktur senior, direktur operasi, dan inspektur senior Frankie Lake untuk menangani kasus ini. Pakar forensik terbaik Harbor City juga telah pergi ke tempat kejadian untuk menyelidiki dan mengumpulkan bukti. Selain itu, saat ini saya memiliki sketsa kriminal terbaik dan paling berpengalaman bersama saya. Secara keseluruhan, kami telah mengirimkan personel dan ahli paling berpengalaman dalam kasus penculikan di Harbor City, oleh karena itu, kami pasti akan menyelesaikan kasus penculikan ini sesegera mungkin. Anna mengangguk pada kata-kata Kepala Barrow. Tepat ketika dia akan berbicara, pintu ruang operasi didorong terbuka. Sopir sudah bangun. Pengemudi ini hanyalah pengemudi biasa yang dibawa oleh Wendy dari daratan untuk bekerja di perusahaan JW. Awalnya, pengemudi penuh waktu Wendy adalah senior Julian, Fallon, tetapi Julian menikah dan Fallon cuti bersamanya. Oleh karena itu, Wendy memindahkan pengemudi ini dari perusahaan. Dia tidak pernah berharap untuk tidak dapat menikmati kemakmuran Harbor City saat dalam perjalanan bisnis dengan bos, sebaliknya, dia hampir mati setelah ditembak. Bagi orang awam di daerah perkotaan di daratan, mereka tidak pernah bisa membayangkan seperti apa ditembak, tetapi dia telah mengalaminya secara langsung. Tetap saja, ini bukan apa-apa, tetapi setelah ditembak, dia jatuh pingsan. Ketika dia membuka matanya lagi, dia melihat semua pukulan besar terbaik di Harbor City. Ada juga banyak orang berseragam polisi berkerumun di luar. Dia hanya seorang pengemudi biasa, jadi dia tidak bisa membedakan pangkat dan status petugas polisi dari seragam mereka. Namun, dia setidaknya tahu bahwa di daratan, kepala suku akan mengenakan seragam putih. Kamu sudah bangun. Apa yang membuat pengemudi kembali sadar adalah suara wanita yang sangat menyenangkan. Dia berpikir bahwa bosnya Wendy sudah menjadi wanita paling cantik dan temperamental di dunia, tetapi wanita di depannya tidak kalah dengan bosnya dalam hal penampilan atau temperamen. Pada saat ini, pengemudi masih sedikit bingung. Bukankah dia terluka? Mengapa ada wanita yang begitu cantik serta semua orang hebat ini? Apakah saya pindah ke tubuh orang lain? Apakah plot novel terjadi padaku? Tanpa memberikan waktu kepada pengemudi untuk memproses sesuatu, Anna berkata, sebelum Wendy diculik, Anda adalah satu-satunya yang ada di tempat kejadian. Sekarang coba ingat-ingat berapa banyak penculik yang ada dan seperti apa mereka. Saya tahu ini tidak mudah bagi Anda karena Anda baru saja pulih dari cedera serius, tetapi tolong bantu kami. Semakin banyak informasi yang Anda berikan, semakin cepat kami menemukan Wendy. Dengan kata lain, keselamatan Wendy ada di tanganmu sekarang. Kata-kata Anna membuat pengemudi itu tiba-tiba sadar kembali. Dia membuka bibirnya yang kering dan berkata dengan lemah tapi tegas, aku ingat, kalimat pendek ini membuat Anna bersemangat.
Pada saat ini, di bawah komando Chief Barrow, beberapa pembuat sketsa kriminal yang mahir dan profesional paling berpengalaman dan elit yang menangani kasus penculikan segera menyerbu. Ana tahu bahwa langkah selanjutnya adalah menyerahkan hal-hal ini kepada para profesional. Sekarang, dia hanya perlu menunggu hasilnya. Benar saja, setelah lebih dari 10 menit bekerja, pengemudi yang sangat lemah perlahan tertidur. Setelah itu, Ana memiliki 3 sketsa orang yang berbeda di tangannya. Hanya 3, Ana bertanya, melihat 3 sketsa di tangannya. Masih ada lagi. Sebagai penanggung jawab kasus ini, Frankie datang dan menjawab, menurut deskripsi pengemudi, setidaknya ada 5 dari mereka, tetapi situasinya sangat kacau saat itu dan ada beberapa orang yang tetap berada di dalam mobil. Yang bisa dia ingat hanyalah ketiga orang ini yang keluar. Sketsa pertama di tanganmu adalah kepala penculik, Nona Lau. Sopir memiliki kesan terdalam tentang dia karena dia bertanggung jawab untuk bernegosiasi dengan Ms. Wendy Suler yang diculik. Menurut deskripsi pengemudi, kami sekarang memiliki 2 petunjuk. Pertama, geng penculik ini disewa untuk melakukan ini, dan mereka cukup sopan kepada Ms. Suler. Selain menembak dan menghalangi pengemudi, mereka tidak melakukan tindakan yang berlebihan atau kekerasan terhadap Ms. Suler. Kedua, kepala penculik menggunakan nama panggilan Phoenix dan menyebut dirinya Tuan Phoenix. Menurut deskripsi pengemudi, kami menduga Phoenix mungkin dari salah satu geng. Saat ini, kami telah memanggil rekan-rekan dari Departemen Anti-Triad untuk datang. Mereka tahu lebih banyak tentang geng-geng itu. Setelah mendengarkan deskripsi Frankie, Ana mencibir dan berkata, Tuan Phoenix, selama dia masih di Harbor City, aku akan menemukannya dan mengulitinya bahkan jika dia benar-benar berubah menjadi burung Phoenix. Salin sketsa dan kirimkan ke semua percetakan di Harbor City segera. Minta mereka bekerja lembur untuk mencetak 500.000 eksemplar sketsa untuk saya. Saya ingin semua orang di Harbor City mendapatkan salinan sketsa mereka sebelum fajar. Saya ingin melihat kemana mereka bisa melarikan diri. Kekuatan uang tidak diragukan lagi terungkap pada saat ini. Terutama di tempat-tempat seperti Harbor City. Dengan uang, Anda adalah Tuhan. Uang bahkan bisa melakukan hal-hal yang Tuhan tidak bisa. Lagi pula, tidak semua orang percaya pada Tuhan. Bahkan ada beberapa orang yang menyembah setan, tetapi tidak ada yang akan menolak uang kertas berwarna-warni, terutama hadiah $100 juta Somer. Ratusan percetakan di Harbor City, besar dan kecil, mulai buru-buru bekerja dalam semalam. Di beberapa percetakan yang lebih kecil, pemilik dan keluarganya bahkan bekerja sama untuk mencetak sketsa sebanyak mungkin. Ini karena hukum mengatakan mereka ingin sketsa sebanyak yang mereka bisa cetak sebelum fajar, dan mereka akan membayar 50 Somer dollars per salinan. Ini adalah keuntungan besar yang belum pernah terjadi dalam beberapa dekade. Kemudian sketsa-sketsa yang sudah dicetak ini akan langsung dibawa ke dalam mobil khusus yang menunggu di pintu masuk pabrik percetakan setelah dimuat penuh. Potret-potret ini dikirim ke area 9 Naga Harbor City, wilayah Ne, Promenade Sharp, dan seterusnya itu pergi ke seluruh Harbor City. Didorong oleh petinggi yang dipimpin oleh hukum, semua perusahaan yang berafiliasi dengan keluarga membagikan sketsa kepada karyawan mereka dan meminta mereka untuk mendistribusikannya sekali lagi kepada keluarga dan teman mereka. Kemudian, mereka juga menyewa seseorang untuk membagikannya di jalan secara gratis. Pada saat ini, semua orang di Harbor City sudah tahu tentang hadiah $100 juta Somer. Sekarang setelah mereka memiliki sketsa-sketsa ini, kekuatannya semakin meningkat. Selain itu, stasiun TV besar dan kecil Harbor City serta saluran penyiaran mulai menyiarkan sketsa dan berita hadiah ini. Ini untuk sepenuhnya menutupi Harbor City sebanyak mungkin sehingga semua orang di Harbor City akan mengetahui berita ini. Dengan itu, keajaiban terjadi di Harbor City setelah didorong oleh kekuatan uang. Jalan-jalan dan gang-gang penuh dengan orang-orang yang memegang potret. Pekerja kantoran yang lewat, wanita parubaya yang pergi keluar untuk membeli makanan, dan bahkan para siswa dalam perjalanan ke sekolah semuanya memegang beberapa sketsa di tangan mereka. Semua orang melihat sekeliling dan mengamati satu sama lain dengan cermat. Setiap kali mereka bertemu orang asing, mereka akan membandingkannya dengan sketsa dengan hati-hati. Biasanya, ketika mereka melihat orang-orang yang memegang sketsa yang sama dengan diri mereka sendiri, mereka akan tersenyum canggung satu sama lain dan menuju ke persimpangan berikutnya untuk terus berkeliaran. Bagaimanapun, itu adalah hadiah 100 juta. Tidak ada yang akan menolak uang. Seluruh Harbor City menjadi gila setelah didorong oleh 100 juta ini. Saat ini, pulau selatan di Harbor City. Karena itu adalah pulau yang jauh dari Harbor City, itu selalu menjadi tempat yang relatif terpencil yang dianggap pedesaan. Setelah mengikat Wendy, Pak Phoenix dan gengnya langsung meluncur ke dermaga dan membawanya ke pulau selatan dengan speedboat. Menurut mereka, tinggal di kota pelabuhan yang padat penduduk itu seperti menggali kuburan mereka sendiri. Hanya pulau selatan yang terpencil adalah tempat yang cocok bagi mereka untuk bersembunyi.
Di bangunan tempat tinggal biasa di desa nelayan. Seorang pria muda menjatuhkan puntung rokoknya dan melihat ke dalam melalui jendela. Dia melihat Wendy duduk di sofa di ruang tamu dengan mata tertutup saat dia beristirahat. Ada makanan takawai dan kopi di meja kopi di depannya. Dia tidak terlihat seperti sedang diculik, sebaliknya, dia terlihat seperti sedang berlibur. Pemuda itu belum pernah melihat kecantikan seperti itu sebelumnya saat dia melihat sosok Wendy yang sangat ramping dan wajah malaikat. Dengan mata berapi-api, dia berjalan ke Phoenix di pintu masuk koridor. Pak, Phoenix, wanita ini sedang bersenang-senang dan dia bahkan disajikan makanan dan minuman yang lezat. Lagi pula dia adalah sandera kita, jadi kenapa kita tidak? Sebelum pemuda itu selesai berbicara, Phoenix menamparnya dan mengirimnya langsung ke tanah. Kamu bodoh, tidak memiliki pemikiran seperti ini, mengerti? Ekspresi Phoenix dingin. Saya menghubungi bos sebelumnya dan yang dia minta kami lakukan hanyalah menunggu dengan sandera ini selama beberapa hari. Setelah itu, kami akan menunggu pembaruannya. Berapa banyak nyawa yang kamu miliki, bodoh? Beraninya kau menyentuh wanita seperti itu. Phoenix sebenarnya sedikit menyesalinya sekarang. Dia dibutakan oleh uang, jadi dia setuju untuk melakukan ini hanya demi 10 juta dan kartu hijau ke Amerika Serikat. Setelah menculik Wendy, Phoenix sudah tahu melalui beberapa sumber betapa banyak masalah yang dia sebabkan. Dia adalah presiden perusahaan JW. Dan hadiah 100 juta. Mendesis. Phoenix memiliki keinginan untuk menyerahkan diri dan menerima 100 juta. Dia tidak menggunakan otaknya saat melakukan ini. Sekarang, sisi baik dan buruk dari Harbor City membalikkan bumi untuk menemukannya. Ini membuatnya semakin takut. Sementara di bawah kepanikan semacam ini, dia mulai memahami situasinya sedikit lebih baik. Artinya, bahkan jika mereka menculik Wendy, dia akan menunggunya dan menyajikan makanan lezat untuknya. Dia bahkan tidak akan melakukan apapun padanya, jadi ketika dia ditangkap, petinggi yang menyendiri itu tidak akan melakukan sesuatu yang terlalu buruk padanya. Bagaimanapun, dia hanyalah seorang preman bayaran. Orang-orang seperti dia tidak lebih dari belatung di mata para petinggi itu. Phoenix bisa merasakan ini dari sorot mata Wendy. Dia bahkan mungkin lebih buruk dari belatung. Tapi kenapa? Pemuda yang ditampar itu merasa sedikit dirugikan. Dia berkata, sandera memiliki makanan dan minuman di kamar, dan kita hanya bisa mengawasinya di sini sambil tertiup angin laut. Aku belum pernah merasa begitu jengkel sebelumnya. Phoenix, yang sudah kesal, menjadi lebih gelisah ketika mendengar kata-kata itu. Dia mengambil beberapa uang kertas dari sakunya dan melemparkannya ke pemuda itu. Dia membentak, sialan, kau memang bodoh. Kamu sampah yang tidak berguna, beli makan malam. Jangan membeli alkohol. Kalian selalu membuatku sangat kesulitan ketika kamu minum terlalu banyak, apakah kamu mendengarku? Aku mengerti, Tuan Phoenix. Pemuda itu berhenti mengeluh ketika dia mendapat uang. Dia tersenyum dan memasukkan uang itu ke sakunya sebelum menarik pria lain bersamanya. Setelah keduanya turun, mereka menemukan sebuah toko kecil. Bos, beri kami beberapa kebab dan camilan untuk makan malam. Percepat, pria muda itu membanting uang di atas meja sambil menyeringai dan berteriak. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.